Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Prilly Carmelita. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan happy. Jadi guys, hari ini gue mau bahas sesuatu yang banyak ditanya di Instagram, di YouTube, yaitu tentang sekolah anak gitu guys. Sebenarnya gue pengen bikin konten tuh dari gue antar Koko, terus gue kasih lihat sekolahnya, tapi nggak boleh guys. Sekolah sama daycare di sini tuh sangat-sangat dijaga, nggak boleh ada kamera gitu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sebelumnya di sini yang gue buat ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang gue alami di anak-anak gue. Jadi anak gue tuh kan ada dua. Yang satu Kelana atau Koko itu dia umur 6 tahun, dan yang satu lagi Kembara itu dia umur 3 tahun. Jadi Kelana itu di sini masuknya di year 1 primary school ya, jadi setara SD gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah kalau di New Zealand umur 5 tahun itu sudah langsung sekolah. Jadi di sini nggak seperti Indonesia guys. Kalau Indonesia itu kan ngikut tahun ajaran ya. Tahun ajaran itu kan setiap bulan Juli. Jadi anak-anak tuh masuknya di bulan Juli. Nah kalau di sini tuh enggak. Pokoknya once anak-anak udah ulang tahun kelima itu sudah masuk sekolah. Tapi year 0 gitu. Nah Koko kan kemarin waktu di sini dia udah umur 5, tapi dalam beberapa bulan umur 6. Jadi beberapa bulan setelah kita di sini itu Koko ulang tahun. Jadi kata gurunya itu nggak masuk year 0 lagi. Sebenarnya gue maunya dia masuk year 0 guys, karena kan masih peralihan kan, biar adaptasi dulu. Cuman kata gurunya dia harus masuk year 1, udah langsung year 1. Jadi di sini namanya year ya. Kalau kita kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Kalau di sini year 1 sampai year 6 untuk SD-nya, untuk primary school. Gitu. Jadi dia year 0 sampai year 6. Jadi year 0 tuh yang masih umur 5. Nah, year 1 ini umur 6 ke atas. Jadi si Kelana nih masuk di year 1, year 1 gitu. Sedikit cerita tentang Koko. Jadi awal-awal kita kesini tuh bener-bener struggle banget guys. Aduh, sedih banget, kasihan Koko. Terus gue juga setiap hari nangis. Jadi waktu di Indonesia itu kan si Koko itu masih TKB. TKB-nya tuh bukan yang TKB udah mau lulus ke SD gitu loh guys, masih TKB awal-awal. Terus jadi kan dia tuh pikirannya masih bermain ya, masih senang main, masih belum belajar yang serius-serius banget gitu. Nah begitu kesini itu gue sampai dipanggil guru, sampai gurunya tuh bilang, Kelana ini tidak tahu apa arti sekolah. Coba bayangin. Dia itu selalu berjalan-jalan di dalam kelas di saat semua teman-teman lagi mendengarkan. Jadi dia tuh annoying gitu. Jadi teman-teman lagi dengerin, dia keliling-keliling kelas, dia mainin ini, mainin itu. Terus kan di sekolahnya kan ada playground gede gitu kan, taman. Lagi di tengah-tengah sekolah dia keluar. Gue tuh antara malu, sedih, kayak ya ampun, dia memang dia masih TK. Di Indonesia tuh dia masih TK, dia tuh nggak ngerti di sini tuh kayak gimana. Abis itu bahasanya bahasa Inggris, dia belum bisa bahasa Inggris guys waktu awal-awal kesini, bener-bener cuman basic doang. Aduh kasihan banget deh. Terus pernah waktu itu gue antar dia sekolah pagi-pagi. Dia kan anaknya supel banget ya. Siapapun tuh yang kalau dia rasa itu anak kecil, dia akan ajak main yuk, gini. Nah dia tuh lagi ada anak yang main, terus dia langsung join gitu. Dia didorong guys, didorong sampai jatuh. Coba bayangin, jadi gue langsung datengin, kenapa lo kayak gitu, gue tanya. Terus selain itu dia pernah dilempar pasir. Terus pokoknya dia sempet dibully lah di awal-awal tuh. Terus kata gurunya juga, dia tidak tahu perintah, dia tidak tahu instruction. Emang karena ya gurunya juga tahu memang karena keterbatasan bahasa gitu. Karena dia
Di sini kan orang nyebutin nama aja kan kita bingung guys dengernya, dia namanya siapa. Jadi setiap kali gue tanya, Koko tadi main sama siapa, namanya siapa, dia nggak tahu. Apa-apa dia tuh bilang nggak tahu gitu. Sampai akhirnya gue tuh udah stres banget, gue nangis. Terus si Koko juga setiap sekolah dia nangis. Tadinya dia senang banget tuh sekolah awal-awal, begitu dia digituin terus langsung berubah semuanya. Dia jadi nggak mau sekolah, dia jadi nangis mulu kalau mau sekolah. Ya udah kayak gitu. Akhirnya gue cari sekolah lain yang muridnya lebih sedikit, sekolah Katolik. Jadi kalau sekolah Katolik di sini sebagian besar berbayar, jadi ada donasinya gitu, disebutnya donasi. Jadi bukan SPP ya guys, bayarnya $450 kalau sekolah itu ya, $450 setahun. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan SPP 1 juta sebulan bisa. Kalau di sini 4,5 juta setahun, selama setahun gitu. Nah terus gue tanya, kok mau nggak pindah sekolah di sini? Dia bilang nggak mau. Pokoknya dia nggak mau. Terus gue tanya si Teto, gimana nih Pik? Si Koko nih kita pindahin sekolah apa enggak? Kasihan dia gini. Kata Teto nggak usah. Karena kalau dia lagi adaptasi itu masih awal-awal banget. Dia lagi adaptasi kita pindahin, nanti dia nggak cocok lagi dipindahin lagi, nanti kapan dia bisa beradaptasinya gitu. Jadi yaudah kita tunggu aja dulu sampai 6 bulan, kita lihat Koko gimana selama 6 bulan gitu ya guys. Terus, nah puji Tuhan banget sekarang Koko udah bisa berteman, udah bisa diam di kelas, sampai gurunya tuh manggil kita lagi. Dia bilang Kalana is very very good, bener-bener perubahannya tuh improve banget gitu, bener-bener dari yang nggak bisa diam sekarang bisa mendengarkan, dari yang nggak bisa ini sekarang jadi bisa, keren. Dan satu hal lagi, gue mau cerita sedikit. Jadi dulu tuh di Indonesia, salah satu alasan gue pengen pindah ke sini itu juga karena sekolah, karena Kelana. Jadi Kelana itu guys, di kelasnya dia, kan di TKB ya, di kelasnya dia tuh, di sekolahnya dia, anak dari TKA itu ada yang udah bisa baca guys. Terus di TKB tuh hampir semua bisa baca, cuman Koko yang sama sekali belum bisa baca. Akhirnya gue lesin di Bimba, kalau kalian tahu Bimba yang buat baca tulis calistung. Gue lesin dia di Bimba Senin, Rabu, Jumat. Selasa dan Kamis les sama guru sekolahnya, private di rumah. Setiap hari Kelana itu gue lesin. Karena gue sangat-sangat, Koko kenapa kamu gak bisa baca? Teman-teman kamu udah bisa baca, ayo. Gue sampai kayak gitu-gitu. Akhirnya mungkin dia stres ya guys, dia gak bisa. Dia cuma bisa basic-basic dong, tapi dia belum bisa baca seperti teman-temannya yang lain. Jadi gue tuh merasa terbully meskipun gak ada yang bully gue. Cuman kayak, kok anak gue doang sih yang gak bisa gitu. Terus akhirnya gue tanya sama ada saudara gue di sini, dan ada adik gue juga kan di sini. Gue tanya gimana sih pendidikan di New Zealand tuh kayak gimana? Terus dia bilang, ya ampun kak, di sini tuh TK tuh belum diajarin sama sekali baca. Di SD juga itu baru ABCD kali. Jadi gue merasa ya mungkin di New Zealand Kelana bisa lebih belajar gitu, karena sama kan baru start belajar gitu. Kalau di sini kan dia udah ketinggalan jauh gitu guys. Terus akhirnya sekarang dia udah bisa baca. Gue nggak tahu itu gimana sih gurunya ngajarinnya, cuman dia udah bisa baca. Kita kan di sini baru dari Februari sampai sekarang nih baru 8 bulanan, dia udah pesat banget perkembangannya guys. Dia bisa baca, bahkan dia tuh udah bisa baca buku meskipun belum lancar yang baca cepat gitu, cuman dia udah bisa membaca. Dia sekarang lihat apa dia baca. Itu bener-bener perkembangan yang gue syukurin banget gitu. Terus bahasa Inggrisnya juga dia jadinya sekarang udah lumayan lancar, udah lebih jago daripada gue sama Teto. Udah pokoknya wow banget deh. Jadi gue merasa bersyukur. Gue emang harus bersabar. Jadi kalau misalnya di sini nanti kalian ada yang kesini dan anak kalian kenapa di awal, ya memang harus sabar. Berarti itu memang itu proses adaptasinya gitu. Keren. Terus selanjutnya itu setiap sekolah punya seragam sendiri. Jadi kalau di Indonesia kan SD merah putih, SMP putih biru, terus SMA putih abu-abu. Nah kalau di sini enggak guys. Jadi setiap jenjang tuh seragamnya sama. Perbedaannya itu setiap sekolah gitu. Jadi
setiap sekolah itu punya seragamnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita lihat anak ini pakai seragam ini, oh ini sekolahnya di sini, oh ini sekolahnya di sini gitu. Jadi semua sekolah, setiap sekolah seragamnya berbeda. Lalu selanjutnya di sini sekolah tuh ada zona-zonanya. Jadi kita harus ngecek dulu, misalnya kita tinggal di mana, sekolah yang in zone tuh sekolahnya apa aja gitu. Jadi gue nggak tahu, gue lupa deh radiusnya berapa kilometer. Cuman itu ada zona-zonanya. Terus selanjutnya di sini tuh sekolahnya banyak holiday-nya guys. Banyak banget holiday-nya. Jadi ada term break, nanti ada holiday apa lagi. Jadi banyak liburnya. Nah sebenarnya kalau libur gini gue pusing karena kan si Koko siapa yang jaga kan? Gue kerja, Teto kerja. Jadi kita suka bingung Koko tuh ditaruh di mana gitu kalau libur. Jadi kalau harus libur tuh malah kita pusing. Tapi di sini ada banyak ada ini loh guys, apa namanya, holiday program. Jadi kayak after school care Koko nih, dia kan di EXO Kids namanya. Si EXO Kids ini juga punya holiday program. Jadi setiap hari anak kita ikutin program dari mereka gitu. Kayak ini kan lagi holiday nih, lagi term break. Nah, mulai besok si Koko gue masukin ke holiday programnya EXO. Jadi dia ada ke farm, terus ada visit ke nontonin olahraga apa, terus nanti ada visit ke pemadam kebakaran, ada visit ke library, visit ke music school, yang kayak gitu-gitu. Banyak program ya, banyak kegiatan yang bermanfaat buat anak-anak. Terus yang selanjutnya di sini SMA di sini tuh udah ada peminatannya guys. Jadi kalau kita dulu di Indonesia cuman kalau SMA IPA IPS bahasa gitu. Kalau di sini tuh langsung, ini tuh gue tahu ini dari bos gue ya. Bos gue kan anaknya SMA, udah SMA. Jadi anaknya tuh ngambil peminatan fashion design. Gila nggak? Fashion design. Ada yang dia cerita ada yang art, jadi ada yang mau jadi pelukis. Terus ada yang music, ada yang IT. Jadi bener-bener apa yang anak kita suka tuh didalami di situ gitu. Jadi ya mungkin jadi nggak belajar yang nggak perlu gitu guys. Jadi udah langsung disalurkan ke bakatnya masing-masing gitu di sini. SMA loh ya, SMA keren. Terus selanjutnya apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nanti kalau misalnya ada lagi yang lain, ada tambahan, nanti akan gue update lagi di vlog selanjutnya. Oke guys, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.